Unprecedented destruction. A CNN investigation discovering Iran has caused extensive damage to a majority of the U.S. military sites in the region. Camp Buehring, Kuwait. American soldiers enjoying a karaoke night at one of the biggest U.S. military hubs in the Gulf. That was then. This is now. A once bustling American microcity in the desert, nearly empty and heavily damaged after a weeks-long barrage of Iranian missiles and drones. Ya, ketika Presiden Donald Trump beserta administrasinya, termasuk Menteri Pertahanan atau Perang AS, Pete Hegseth, terus berusaha memperkecil skala kehancuran yang dialami pasukan AS selama konfrontasi dengan Iran, dengan mengklaim operasi militer AS sukses besar dan Iran mengalami kerusakan total demi mendapatkan dukungan dari publik AS. Cerita berbeda justru diungkap oleh media kenamaan dunia, CNN. Dalam investigasi mendalam, CNN mengungkap fakta yang jauh berbeda dan jauh lebih mengerikan bagi pihak Washington, di mana mayoritas situs militer AS di Timur Tengah mengalami kerusakan serius akibat serangan balasan Iran. CNN juga menyebutkan, jika serangan Iran akan memakan biaya saga besar untuk mengembalikan base militer AS. Dan jelas ini adalah pukulan telak untuk Trump, di mana tekanan publik AS padanya semakin besar. Apalagi dengan harga minyak yang terus naik, tinggal approval-nya jatuh. Saat ini negosiasi pun sedang dilakukan, meski banyak analisis menilai potensi perang kembali akan sangat besar. Dengan Iran telah mengirimkan pesan, mereka siap untuk melanjutkan perang melawan AS dan Israel. Lantas, seperti apa update di balik kondisi saat ini yang terjadi antara AS Israel melawan Iran? Berikut rangkuman selengkapnya. Investigasi CNN baru saja membantah salah satu narasi terbesar dari konflik Iran, di mana AS tak lagi bisa mengabaikannya. Jadi beberapa hari lalu, sebuah investigasi mendalam baru saja dilaporkan, di mana setidaknya 16 situs militer AS di 8 negara Timur Tengah mengalami kerusakan signifikan selama gelombang serangan balasan Iran. Ya, ini bukan sekedar kerusakan simbolis pada landasan pacu atau hanggar kosong, melainkan aset operasional inti, seperti sistem radar canggih termasuk THAAD, infrastruktur komunikasi, pusat komando, dan fasilitas logistik. Beberapa basis digambarkan secara internal Pentagon sebagai hampir tidak layak huni. Personel AS di beberapa lokasi terpaksa dipindahkan ke perumahan sementara hanya untuk mempertahankan kehadiran minimal. Dan sekali lagi, gambaran ini sangat bertolak belakang dengan pernyataan awal Pentagon dan Menteri Pertahanan Pete Hegseth yang menyebut kerusakan terbatas, minimal, atau bahkan tidak berarti. This is now. A once bustling American microcity in the desert, nearly empty and heavily damaged after a weeks-long barrage of Iranian missiles and drones. One of many U.S. military facilities in the oil-rich Arabian Peninsula, targeted by Iran even as the U.S. and Israel pummeled the Islamic Republic's large arsenal. Menurut laporan, biaya perbaikan ditaksir mencapai miliaran dolar, bukan jutaan seperti yang sering disampaikan secara publik oleh pemerintah Trump. Dengan contoh kerusakan konkret diantaranya adalah penghancuran pengawas E3 AWACS E7 bernilai sekitar 500 hingga 700 juta dolar di pangkalan Prince Sultan, Saudi Arabia. Lalu ada kerusakan radar THAAD bernilai 485 hingga 970 juta euro. Dan masih banyak lainnya. CNN menyebut skala ini sebagai unprecedented destruction atau penghancuran tanpa preseden. Dengan Trump dan Hegseth disebut berusaha keras menyembunyikan atau meminimalkan fakta ini agar tidak mempengaruhi opini publik dan dukungan Kongres. A U.S. source familiar with the situation told us that they'd never seen anything like this at American bases, that these were rapid, targeted strikes using advanced technology. Iran's main targets? Multi-million-dollar aircraft, like this Boeing E-3 Sentry, which gave the U.S. a huge amount of visibility over the Gulf. It's out of production, and in today's money, it's worth nearly $500 million. Critical communications equipment. Look at these giant golf balls. They're known as radomes, and they protect satellite dishes vital for data transmission. In this base alone, Iran destroyed all but one of the radomes less than a month into the war. Ya, sekali lagi, jika kerusakan pada aset AS begitu meluas, biayanya mencapai miliaran, dan AS penuh celah. Apakah situasi pernah seserius terkendali seperti yang disajikan Trump dan Hegseth? Narasi resmi Washington yang selalu mengatakan Iran hampir hancur total, dan kemenangan mutlak AS kini dianggap pada realitas lapangan yang jauh lebih rumit.
Saat investigasi CNN ini bukan hanya membongkar data, tapi juga mempertanyakan kredibilitas komunikasi publik pemerintahan Trump. Sementara itu, detail menarik lain yang diungkap dalam investigasi tersebut adalah laporan di mana Iran diyakini menggunakan data satelit China yang diperoleh secara diam-diam untuk meningkatkan akurasi serangan rudal dan drone, di mana jika terkonfirmasi, ini menandakan tingkat kecanggihan yang lebih tinggi dari yang selama ini diremehkan Barat, serta menunjukkan betapa dalamnya kerjasama strategis Iran-China di balik konflik. China sendiri memang selalu mendukung Iran melawan dominasi AS. Bersama Rusia, China memberikan bantuan, baik secara diplomasi maupun sumber daya untuk melawan AS. "14 poin Iran dan tanggapan AS. Baru-baru ini Iran akhirnya menjelaskan proposal yang mereka kirim ke AS, di mana proposal itu memiliki 14 poin kunci yang bisa memicu perdamaian atau menghentikan perang. Ya, di situ proposal ini difokuskan pada penghentian perang secara permanen, bukan hanya gencatan senjata sementara. Dengan 14 poin proposal itu diantaranya penghentian perang permanen dalam 30 hari atau bukan ceasefire 2 bulan seperti usul AS, pencabutan blokade Angkatan Laut AS di Selat Hormuz dan pelabuhan Iran, pembukaan penuh Selat Hormuz untuk lalu lintas internasional, penarikan pasukan AS dari kawasan sekitar Iran, jaminan keamanan atau security guarantees agar tidak ada serangan militer AS Israel di masa depan, pembebasan aset Iran yang dibekukan, pembayaran reparasi perang oleh AS dan sekutu, pencabutan sanksi secara bertahap, penghentian permusuhan di semua front termasuk Lebanon, mekanisme baru pengelolaan Selat Hormuz bukan dominasi AS, dialog strategis dengan negara-negara Arab untuk sistem keamanan regional. Isu nuklir ditunda ke tahap berikutnya atau tidak dibahas di proposal ini. Akhir dukungan militer terhadap proksi dan operasi di kawasan. Kerangka komprehensif untuk normalisasi hubungan setelah perang berakhir. Ya, sekali lagi proposal ini menekankan penyelesaian menyeluruh dan akuntabilitas final. Sementara itu, menanggapi proposal dari Iran, Presiden Donald Trump menyatakan sedang meninjau proposal tersebut, meski dengan keraguan keras. They told me about the concept of the deal. U.S. President Donald Trump said he had yet to review the exact wording of a new Iranian peace proposal, but that he was unlikely to accept it. The reason, Trump said in a weekend social media post, was that Iran had, quote, not yet paid a big enough price for what they have done to humanity and the world over the last 47 years. Ya, di situ ia mengatakan sulit membayangkan proposal ini bisa diterima karena Iran belum membayar harga yang cukup mahal atas apa yang mereka lakukan terhadap kemanusiaan dan dunia selama 47 tahun terakhir. Trump juga memperingatkan bahwa serangan udara bisa dilanjutkan jika Iran bertingkah tidak benar. Lalu administrasi AS tidak puas, terutama karena proposal Iran tidak langsung membahas pembatasan program nuklir dan masih menuntut reparasi serta penarikan pasukan AS. AS sebelumnya mengusulkan 9 poin yang lebih fokus pada ceasefire sementara dan pembatasan nuklir. Namun respon Iran keras dan tidak menerimanya. Kini jika tidak ada kesepakatan, perang diprediksi akan kembali terjadi, dengan Trump menyebutnya sebagai opsi. Do we want to go and just blast the hell out of them and finish him forever, or do we want to try and make a deal? I mean, those are the options. Do you want to go blast the hell out of him? I'd and prefer finish him not. forever? On a human basis, I'd prefer not, but that's the option. Trump tertekan dalam negeri. Ya, meskipun Trump dan Hegseth berusaha meyakinkan publik bahwa semua akan baik-baik saja dan Iran yang kalah serta salah, namun dalam internal Gedung Putih dan Kongres menunjukkan kekhawatiran serius, di mana perang ini menggerus stok senjata AS dan membebani anggaran. Banyak analis menyebut perang Iran menjadi beban politik terberat Trump saat ini, di mana jika harga minyak tidak turun cepat dan negosiasi gagal, tekanan dari dalam negeri bisa semakin besar menjelang pemilu tengah tahun. Saat ini sendiri, kemarahan publik meningkat drastis. Polling terbaru dari Washington Post, ABC Ipsos, Reuters menunjukkan 62% disapproval rating terhadap Trump, rekor tertinggi sepanjang masa jabatannya, dengan penanganan perang Iran dan ekonomi menjadi penyebab utama. Multiple recent polls have shown that his approval rating has sunk to new lows. And this morning, his disapproval rating reached a new high in the latest poll I was just telling you about from the Washington Post, ABC News, and Ipsos. 62% of Americans say they disapprove of the job that Donald Trump is doing. That is up 9 points. Di media sosial dan jalanan, banyak warga termasuk pendukung Trump mengeluh perang ini bikin bensin mahal, makanan naik, hidup susah. Dengan kalangan independen dan kelas menengah paling vokal,
Mereka merasa perang mahal ini tidak sepadan dan khawatir inflasi kembali menggila. Iran tegas, Selat Hormuz tak akan dikuasai AS. Ya, sementara itu baru-baru ini, Iran kembali mengirim pesan tegas jika Selat Hormuz tak akan dikuasai AS. Ini adalah pernyataan resmi keras dari Iran melalui Ketua Komite Keamanan Nasional Parlemen Iran, Ebrahim Azizi, sebagai respon langsung terhadap postingan Trump di media sosial, di mana Iran menjawab tegas, Selat Hormuz tidak akan dikelola berdasarkan postingan delusional Trump, yang artinya Iran menolak keras klaim atau intervensi AS atas Hormuz. Mereka menganggap pernyataan Trump sebagai hayalan dan pelanggaran gencatan senjata. Ya, pada akhirnya ini bukan lagi perang yang mudah dimenangkan, seperti yang digembar-gemborkan Trump dan Hegseth. Investigasi CNN membongkar fakta pahit. Iran benar-benar menghancurkan aset militer terbesar AS di Timur Tengah. 16 situs di 8 negara rusak berat, biaya miliaran dolar dan ribuan personel terpaksa dipindah. Bukan kekalahan kecil, ini pukulan telak yang selama ini disembunyikan dari publik Amerika. Sementara itu rakyat AS semakin gerah, approval rating Trump jatuh ke rekor terendah. Disapproval mencapai 62%. Harga bensin melonjak, inflasi menggigit, dan jutaan warga bertanya, untuk apa perang ini? Iran tetap tegas, proposal 14 poin mereka jelas. Akhiri perang permanen dalam 30 hari, cabut blokade Hormuz, bayar reparasi, jaminan keamanan. Trump menjawab dengan keraguan keras, sulit diterima. Iran belum bayar harga yang cukup. Ancaman serangan baru pun melayang. Dan di belakang panggung, China berdiri kokoh di sisi Iran, menolak sanksi AS dan menyalahkan Washington atas kekacauan Hormuz. Rusia dan poros perlawanan lainnya semakin solid. Sekali lagi, perang ini telah membongkar kelemahan AS yang selama ini ditutup-tutupi. Iran bukan hanya bertahan, mereka memberi pelajaran mahal. Trump tertekan di dalam negeri, ekonomi goyah, dan diplomasi berada di ujung tanduk. Apakah perang akan meledak lagi, atau dunia akhirnya memaksa kedua pihak duduk dan berunding sungguh-sungguh? Take my hand, stand with me. Together we can rewrite history. A song of hope, a brighter day. Please stop the war, lead the way. Please stop the war, hear the call. No more battles, no more walls. Lay down the guns, let love be the cure for every soul.